Cuma di Indonesia kita pakai. Berapa hadis? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله والطيبين وأهل البيت الطاهرين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. Yang ulun hormati bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat semuanya, dan juga guru ulun wabil khusus Syekhina Al-Ustadz Halil Khairani, dan juga guru ulun Haji Badri, dan ayah ulun sendiri, dan tidak bisa ulun sebutkan semuanya. Tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada kalian semua, karena sudah mempercayakan ulun berbacaan di sini. Memang ulun kan bukan ahlinya lah, cuma kalau disuruh paguruan ya ulun laksanakan lah. Karena ulun teringat di kitab Salim Muta'alim, Imam Januji berkata bahwasanya apabila guru itu menyuruh, laksanakan, karena la taubata, kada ada taubatnya kalau durhaka dengan paguruan. Atau di sini wamin tauqi'i tauqi'u aulai wa man yata'allaqu bi. Dan juga sebelum ulun memulai, ulun ampun maaf kalau ada salah, ada hilaf dari perkataan ulun yang kada berkenan atau menyinggung bapak semua, itu semata-mata ulun kada ada niat itu, semata-mata ulun menyampaikan apa yang disuruh guru itu dan disampaikan dari kitab kita. Sebelum memulai itu, kita memulai Isra Mi'raj ini adalah sudah hal yang familiar. Familiar itu sudah dikenal orang. Isra Mi'raj itu apa? Tahu aja, pian berdan. Bahkan sini banyak guru agama tahu aja, alim aja berdan. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala berdan. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua ini rezeki. Karena kalau berkumpul ini adalah salah satu rezeki. Rezeki itu apa? Khasimin dadik. Kata Habib Al-Maulid. Anal qasim wallahu mu'ti, aku yang membagi, Allah mu'ti, Tuhan memberi, itu kan rezeki. Rezeki itu pada semata gue pilol ada semata pilol, ada rezeki itu ya macam-macam. Kau berkumpul ini rezeki. Kau menghadiri ilmu majelis agama itu rezeki. Rezeki itu banyak pembagiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa setiap perkataan selalu dengan Bismillahirrahmanirrahim? Diriwayatkan dari hadis sahihain di awal-awal bab, kullu amrin dhi balin la yudau bihi Bismillahirrahmanirrahim, bahwa akta wakila azam wakila abzam. Setiap perkara sesuatu itu tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu akta, terputus, batal. Dan setelah bismillah itu kita mengatakan apa, kita pandai aja, alhamdulillah. Alhamdulillah, apa makna alhamdulillah? Alhamdulillah itu di kitab Mahali Salaminat. Salaminat itu ada 20 jadi. Di halaman awal, halaman 2 garis atas. Alhamdulillah hiya min siyagil hamd. Itu berisikan salah satu pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dipantas dipuji itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Hiya min siyagil hamd. Al-wasfu bil jamil, itu suatu sifat dengan keelokan.
Idil qasdu biha as-sana'u ala bimadmuniha. Karena tujuan kita alhamdulillah itu apa? Pasti memuji Allah Subhanahu wa taala. Qasdunya idil qasdu bimadmuniha min annahu jami'un li jami'il khalqi min al-makhluk. Karena Allah Ta'ala itu Malik, raja dari segala raja di raja itu meramakan kawan raja kawan raja dari segala raja. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim yang baru saja tadi dibaca oleh guru Kastalangi SPD di sini apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana itu kalimat maha suci. Imam Nawawi Al-Bantani di dalam Marah Labibnya menafsirkan ayat itu, Subhanalladzi asra, dijalankan Rasulullah, kenapa dijalankan? Ada langsung pau lagi akhirnya. Kenapa? Pakai Baitul Maqdis dulu. Karena di Baitul Maqdis itu tempat dalam riwayat para Imam Sufi, tempat yang paling parah ke langit di Baitul Maqdis itu di Bethlehem Palestina. Jalankan Nabi barakna, nah kami berkahi. Tanah Palestina itu tanah yang diberkahi. Tanah yang diberkahi Allah. Rasulullah pernah berdoa di dalam hadisnya. Ayo di sini. Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam kami dan negeri Yaman kami. Kenapa Rasulullah berdoa seperti itu? Mungkin kalian ketahuan kalau Syam itu berkah, Palestina itu dua walahian aja bentuk Israel lalu berkah. Sedangkan Yaman dua Yamanina al-Faqih Yaman hikmatu Yaman dalam kitab kertas. Kita jawab itu dalam lain burung di sini kan. Jadi asra bi 'abdihi, abdi Nabi itu hamba. Nabi manusia, tapi ujar Imam Al-Syaibul Maulid, basyaran la kal bashar, manusia tapi tidak seperti manusia. Rasulullah itu di dalam Maulid itu juga di dalam Sintul Durar, alamma ta'atharatil turku wal manazil wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafid. Rasulullah itu taat saratil turku bila zikin berjalan wal manazil di tempat-tempat tuh tatayyabatil majali suwal mahafil, menampur mendingung bau harum. Kita lalu bau apa? Bau belenak. Tapi nyatanya ada mandi. Ada tahu aja hadis an-nazafatu minal iman hadis ini. Tapi ya kurang mahir Indonesia ya itu bang. Barakna haulahu linuriyahu, supaya kami melihat umatnya min ayatina, tanda-tanda kami. Masjidil Haram itu masjid wa awwalu masjid nang dibangun dunia mazhul fil ardi, di muka bumi. Siapa bangun? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada masjid satu masjid nang abadu nang jauh fil ardi. Allah Ta'ala Al-Bantani di dalam tafsir itu Khilatus Syam, memilih negeri Syam. Kenapa? Ya itulah negeri keberkahan dan negeri yang dimuliakan Tuhan setelah Ba'dal Haramain, sesudah negeri Haramain. Kenapa? Sebelum ulun berbicara kayak ini kan pertamanya kalau ulun menyampaikan ilmu, ulun kan ahli juga. Mudah-mudahan kita mau mengamalkan beneran. Itu bang dua deh. Karena sebelum ibadah takutan ada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi Tuhan lima cakulu malah calam, nah mereka berpandir aja mau dimamalakan. Mungkin itu kan dibujuk-bujuk maning, pandi aja mamalakan nggak ada juga. Itu banyak usia itu. Cuma pada orang kada mengaji apa? Lalu buntat, dinya, kada berilmu buntat pula. Adanya kada behelak aja, cuma berilmu ada aja. Amunya ta simbetnya, tayang opehnya, lak. Ya Allah, itu kita mulai logika aja. Maka biasanya orang ada di ilmu orang buta akap ini iya nyambil surang. Tuh ada di hadisnya kita pakai. Berapa hadis? Hadis itu menurut saya Agil Munawar Al-Husain Al-Munawar, saya Profesor Agil Munawar. Ada jumlahnya 850.000 hadis. Itu menurut sini
Menurut ulama lain ijtihad hadis ada tengah 2 juta, ada 1 juta. Kalau di Bukhari ada 727.235 hadis sahih. Banyak kan kalau ada hadisnya, ada sahih. Banyak dari manusia kayak alim banyak pada ada hadis. Dan Pakul ujar ulun tak ingat di kitab Zubat, kalau orang berilmu ada pemakan itu bahaya juga. Mudah-mudahan kita jangan masuk golongan itu. Ujar sini di bait keempat saya di Zubat itu adalah 1080 bait saya. Ujar sini fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan wa'adzabun min qabli ubadil wasan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu marhudatun la tuqbalu. Tapi situ sidin sentil yang cuma pulang, sidin tambahi pemanisnya. Wallahu arjul manna bil ikhlas likai yakuna mujibal khas. Setiap orang berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, dia diajak daripada penyembah wasan, berhala. Asnam dan wasan itu beda. Wasan itu berhala nang haloe. Ada yang gena berhalanya. Ada berhala nang patong 40 meter tingginya. Di nyamas tuh hilangan nang di bintang orang. Kayak di Brazil tuh ada yang namanya tinggi atau enggak itu berhala Tuhannya kenamakan yang namanya Tuhan banyak di besar banyak setiap rumah ada Tuhan kemuan Tuhan macam-macam kan. Setiap agama tuh memahami Tuhan tuh macam-macam. Ada kisah ma'rifat nih memahami Tuhan dewa beda dia juga bukan wapi yang pusikum kabalatum sirun dilebihkan kan mereka itu bedanya orang yang ma'rifat nih. Tapi orang-orang yang logika ada kaitunya. Tuhan itu yang penting ada dan diyakini oleh kita. Siapa yang paling menentukan? Ya jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahwasanya Rasulullah itu setiap berdoa selalu minta sucikan hati dari kesyirikan. Kalau kita berdoa bila kali dikabulkan memai syarif. Padahal kelakuan kita juga Allah Taala kada tahu. Ya lah. Mal hikmatu bidzalika? Apa hikmah itu? Tuhan kada mengabulkan doa kita. Kita yang merasa malah tapi Tuhan merasa Tuhan. Nah. Itu tuh juga salah. Bakul luman bighairi ilmin, setiap orang berilmu ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang berilmu bighairi ilmin tanpa ilmu ya'malu dia beramal a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya ditolak, ada diterima. Wallahu arjul manna bil ikhlas likai yakuna mujibal khalas. Aku cuma harap Tuhan itu memberikan keikhlasan. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu ikhlas saja, tapi mewah mah aku lah ikhlas. Ikhlas saya kalau ambil habis kota ada pajah kok. Tapi yang itu lah ikhlas. Ikhlas itu di dalam kitab Kifayatul Asqiyah 848. Al-ikhlas dari hadis Rasulullah, sirrun min asrari qad istawda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadihi. Suatu rahasia aku itu min asrar jamaah tersebut dari segala rahasia aku nak kadis tahu dak tuh nak aku anda ke dalam hati hambaku ahbabtu bil mati itu bil matinya sudah dalam azali bil mati itu min ibadi daripada hambaku sedikit aja tapi ya ikhlas banyak dibacaan di karung orang aja ikhlas beramal gitu lah. Baik ada lulus ikhlas ya. Soalnya juga humang ada misalkan dulu. Kembali pula kisah kepada Rasulullah itu Isra Mi'raj. Ini ada kitab belum membuat kitab juga. Ada ini juga ada kitab ini kitab kawan. Diriwayatkan dari hadis Rasulullah. Ada juga sebuah ayat Al-Quran menunjukkan Rasulullah itu apakah benar melihat Allah Ta'ala ketika Isra Mi'raj itu. Buat ahli hadis berbual ini seperti Abdullah Al-Harari berbual tentang itu orang ahli hadis. Kalau kita banyak ada di kalangan sufi gurulah pasti awal jadi untuk Nur Muhammad macam-macam lain. Tapi ada lain yang berpendapat banyu ada akal, ya, macam-macam itu istiharis. Kalau sufi nurnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wan najmi idza hawa
ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha dzu mirratin fastawa. Rasulullah tuh kada bepandir mau kada datang wahyu. Lain wahyu mah ada lain. Kita datang lain pulang bagaimana loh. Ini wahyu dari Tuhan. Makanya selalu wahyu min wara hijab gitu kan Allah. Rasulullah tuh perlu wahyu. Makanya sih wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kecuali ada wahyu yang didatangkan kepada Rasulullah. Hanya sini berkade kada dengan nafsu kita. Makanya kalau orang mampu menahan hawa nafsu itu dijamin Tuhan surga di Al-Qur'annya. Amma man khaba maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Menahan diri dari segala perdebatan, permusuhan itu nafsu mutmainnah. Jadi Tuhan di ujung surah Al-Baqarah itu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk ke surga kalau orang mampu menahan nafsunya dengan kada bahwa kada bermusuh. Karena akhir zaman itu banyak orang yang bermusuh. Ulama aja berkimpasan banyak. Begintas lama macam karena beda pendapat aja diulangan berhakupan gara-gara berbeda pendapat, padahal beda pendapat itu aja kan sudah ada, kita tahu aja hadis Rasulullah ikhtilafu ummati rahmatun, tapi ini Ibnu Syarani di dalam kitabnya ada selamanya berupa jadi rahmat bahwa kamu beda pendapat itu bisa juga jadi kelahi karena apa? Saya paham jadi bahwa kalau orang lihat cerdas ini bisa ya orang bahwa apa ini kan ada menanggapi itu katakan Said Profesor Agil Sirat MA Ketua PBNU, orang cerdas itu moderat, orang cerdas itu jadi netral aja. Ini saya kong bakuno, saya kong kada itu diwalakan umuran itu salah satu jumlah karena berguru saya kongannya kitab sortingannya ada banyak membaca. Kalau orang banyak membaca, iya dalam hal itunya biasa saja karena itu masalah kuliah. Makanya ada suatu kaidah man jahilal asla lam yusbidil far'a abadan. Siapa yang kada tahu asal dia akan tidak mendapat hukumnya, dia akan paham hukum selamanya. Apalagi kalau lain dalam masalah etikat itu lain, itu keyakinan tuh kita harus mantap. Kalau masalah cabang ilmu aja diperdebatkan bakalah aja kita. Di orang beri kan waras bakalah nggak ada waras beda naik. Bawel. Makanya di Imam Syafi'i dalam syairnya Diwan Syafi'i itu idza nataqas safihu fala tujibhu wa khairu ijabatiha as-sukut. Sebaik-baik apabila dibual orang safih, orang bodoh, maka sebaiknya wa khairu ijabatihi, sebaik mengucapkan adalah diam. Jangan dibual, jangan dibuali. Lihatkan aja nyalim aja bisa ya mencari suami. Kita cukup diam aja dengan hal itu, pada usah melawani Imam Syafi'i. Hadirin jemaah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, memperingati Isra Mi'raj ini, setiap yang kita bagikan berupa makanan kita sumbang atau apalah, itu pasti ditulis Allah Subhanahu Wa Ta'ala pahala dan insya Allah diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Amin. Sedikit aja karena itu rezeki itu nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, surah Az-Zuhruf. Sudah aku bagikan kata Tuhan rezeki itu. Jadi kalau kita arti kita sisihkan rezeki untuk ini itu sudah luar biasa. Tuhan akan mengampuni itu sudah kada terasa pahala tuh. Berpahala contoh mengelarang rezeki itu di hadis qudsi ada. Allah Ta'ala panjang lebar memfirmankannya di dalam kitab Kasih-Patus saja halaman 10 di bawah. Wabi Taurat di dalam kitab Taurat sih mengutip Al-Bantani mengutip di situ tentang rezeki itu apa? Ya ibna Adam, la takhafa min sultan ma dama sultani baqiya wa sultani la yanfadu abada. Wahai anak Adam, jangan takutan engkau dengan segala pimpinan kezaliman apa? Selama kepemimpinanku masih ada. Wa sultani la yanfadu abada. Kekuasaanku tidak pernah hancur selamanya. Jangan kau takut
dengan keluputan rezeki. Wa khazaini mamlu'ah wa khazaini mamlu'atan, dan khazain Allah Ta'ala itu la yanfa'u abadan. Perbendaharaan itu Tuhan tidak akan pernah habis selamanya. Pada sejarahnya kalau orang memberikan dana untuk kemaslahatan umat, rezekinya pasti ada. Allah Ta'ala memberi, asalnya 4 rek kalau lagi, tapi kan bagi duit lebihnya habis. Jadi disambung Allah Ta'ala pulang, ya Adam, khalaqtuka lil ibadati fala tat'a wa qasamtu laka rizqaka fala tat'a. Aku ciptakan engkau bukan untuk bermain-main denganku. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'a, dan aku bagikan rizkimu itu janganlah kau mengenteng-entengkan gitu. Jangan bersusah payah, sudah jamin. Ya Adam, wahai anak Adam, in lam tarda bima qasamtuhu lak arif tuka kal arif in lam tarda wa in tarda bima qasamtuhu lak arif tukal baka. Jika engkau reda dengan apa yang aku beri, niscaya aku lapangkan dada dan jiwa tubuhmu. Kalau kau reda kan, wa in anta lam tarda, saya mau tahu Syarawi menyebut wa in anta, di kursi anta. Kalau di kitab tuh wa in lam tarda bima qasamtuhu lak sallattu 'alaika dunya. Jika kau tidak reda dengan apa yang kuberi, sallattu 'alaika dunya, aku jeratkan dengan duniawi. Tarkudu biha rahdan wuhushi fil barriyah thumma la yakuna illa ma qasamtuhu lak. Seperti ikan kuda liar atau binatang liar yang buka di padang bebatuan tanpa ada mahrum, tadi dihirung tuh Tuhan hidupnya. Ya ibn Adam, dipulangi Tuhan, wahai anak Adam, ana lam ansa man asani wa kaifa man ata'ani fa ana rabbun rahim fi kulli syai'. Aku tidak pernah lupa dengan orang yang maksiat kepadaku. Bagaimana mungkin aku bisa lupa dengan orang yang man ata'ani, orang yang taat kepadaku. Aku Rabbun Rahim, gitu. Aku itu Tuhan yang penyayang dalam segala sesuatu. Ya ibn Adam, khalaqtus samawati wal ard, aku mengolah langit dan bumi, walam aqya bi khalqin, aku tidak merasa malih untuk menciptanya itu. Ayuni rabbiku aisin asyukuhu lak, lantas apa yang ngalihnya denganku memberi makan ikan dengan sepotong roti. Fakunta indi mahmuda, jadilah engkau di situ orang yang terpuji. Ya ibn Adam, ana laka muhibba fa bihaqqi alaihi kulli muhibba. Wahai anak Adam, aku dengan kamu mencintai, jadilah engkau orang yang menjadi orang yang aku cintai. Itu hadis kursi yang disetir oleh Al-Ghazali dan kitab Kasih Patus Saja. Itu rezeki, panjang rezeki itu. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dengan berkah Rasulullah, dengan berkah ibu bapak kita. Kita sambung pulang tentang Isra Mi'raj. Nabi SAW didatangi malaikat Jibril, didatangi Burak. Ada sini hadisnya. Qala Rasulullah thumma utiya bil buraq musrajan muljaman wa huwa dabbatun abyadun tawilun fawqa al-himar wa duna al-bagal yada'u hafirahu inda muntaha tarbihi. Ini kalau di Muslim halaman 94 sampai halaman 88 sampai 96. Yada'u hafirahu inda muntaha tarbihi taribal uzunain idza ata ala jabalin irtafa'at rijlahu wa idza habata irtafa'at yadahu. Kemudian dibawa kepada baginda Nabi SAW seekor burak yang disiapkan dengan pelana dan tali kendali di kepalanya. Burak adalah seekor binatang yang berwarna putih, lebih besar dari keledai dan kecil. Karena macam-macam ini zaman ini kaladi disalahkan, mulai benjin. Karena kali itu zaman bobe, benjok apa? Kaladi disalahkan. Nah, ini lah kalau membaca bisa kaladi ini keledai atau himar. Dan kecil sedikit dari bagal. Bagal itu dan nagal lain binatang antara kuda dan keledai. Ia mampu meletakkan kaki depannya sejauh yang dapat dilihat oleh matanya. Senantiasa bergerak-gerak dan dua telinganya.
Dua kaki belakangnya akan memanjang kalau ia mendaki gunung, dan dua kaki depannya pula akan memanjang apabila turun dari gunung. Itu burak. Dulu banyak ada pesawat namanya burak, mungkin ambil dari sini, saya kira laju kayak burak. Mi'raj Rasulullah. Mi'raj itu dinaikkan Rasulullah. Padahal kita bisa juga naik dengan apa naiknya? Ada hadis Rasulullah, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Hatinya naik ke Tuhan. Hatinya ingat ke Tuhan. Itu sembahyang orang-orang mukarrabin ya bro. Makanya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar Al-Jubbi itu mengarang kitab Sifatus Shalatil Muqarrabin, sifatnya sembahyangnya orang-orang para kawan Tuhan. Mi'raj itu namanya. Sidin suara alir, siapa yang menyembahyangkan jenazahku, dia tidak akan tersentuh api neraka. Majulah mendengarkan aja kan ya. Orang nggak. Sedangkan Abu Jahal ya hari dan Nabi, maka yang jauh apa Abu Lahab kemarin lagi. Kenapa? Oh itu salah paham. Kayaknya maksudnya Abu Jahal dan Abu Lahab itu melihat Rasulullah bukan seperti Muhammad utusan Allah ada, tapi melihat Rasulullah sebagai anak, memandang Rasulullah dengan pandangan anak ya yatim, pandangan hina. Itu memandang Nabi. Makanya ada beruntung hidupnya. Dan itu sudah mungkin memang ditakdirkan Allah Taala. Dia berhikmat mendoakan tetap baik ada mampan. Orang itu kalau di Quran sudah disambat Allah Taala, difirmankan Allah Taala, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Qurannya keras banget kata di dalam mahir lagi. Karena itu memang sudah takdir Tuhan. Mudah-mudahan kita dijauhkan pada takdir yang seperti itu. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang saleh dan dikumpulkan di surga bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tak ada jalan lagi selain pada baginda Rasulullah tujuan kita hidup ini. Karena beliau adalah Sayyidul Wujud, Abdalul Makhluk. Paling abdal makhluk itu Rasulullah. Ada kan lebih abdal dari Nabi? Kalau bukan Sabillah, bukan Mu'tazilah, di kitab apa itu kitab Simarul Jani'ah atau Riyadul Badi'ah halaman 8, di situ ada nama Jibril itu lebih mulia daripada Rasulullah. Dikritik oleh Al-Bantah. Orang itu bahaya sih dipanggil kayak itu, mengatakan Jibril lebih mulia dari Rasulullah dan bisa mati kata inlam yatub, kayaknya ada bertobat bahaya. Karena Rasulullah itu Sayyidul Kaunain Wasrafis Safalain, pimpinan seluruh jin dan manusia itu Rasulullah. Membahas Rasulullah itu kadang waktunya banyak, panjang. Jadi kita bahas itu yang inti saya aja. Karena kita sudah tahu semua apa itu Isra Mi'raj. Mungkin pian betakun Nabi sudah sembahyang di atas mustawa kan Sidratul Muntaha itu. Maka belum diberitakan sembahyang di waktu sembahyang apa itu? Saya Ramadan Al-Buti berpendapat sembahyang itu sembahyang 2 rakaat pagi dan sore seperti mana yang dilakukan oleh Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihissalam, sembahyang pagi dan sore 2 rakaat. Itu sembahyang sebelum diwajibkan 5 waktu itu. Kalau masalah percaya ini istilahnya terserah, itu tergantung asumsi pikiran kita masing-masing. Percaya kada itu iman namanya. Mempercayai itu adalah iman. Secara akal kata kalau dia kada menerima manusia langit ya ada mungkin kan. Tapi ini adalah iman. Makanya Abu Bakar pernah ditanya, Abu Bakar itu digelarnya as-siddiq, orang yang paling jujur percaya. Hampir juga sih mustahil pada itu lagi pada Islamiyah aku percaya. Inilah usaddiquhu adu juga itu maknanya di kitab. Usaddiquhu ala ma'na ini. Aku lebih yakinkan lagi. Aku lebih wow pada itu lagi aku. Percaya deh Tuhan dari apa lagi Islamiyah pihak langit roket ini apa bulan ya Allah ada manusia kau bulan ya bang ada bahiri tahu bujur kadanya itu terserah apa percaya ada apalagi Islam ini Rasulullah melakukan perjalanan namun manusia yang jahilnya tak ada percaya. Wah ini ada kabar kayak orang di HP itu
berenang, tapi kan dia bereki ya, itu dusta. Karena dia kemasukan angin langsung berjalan, angin surga kalau dia main anginnya. Nah satu aja nang lahir berenak surangan tanpa ayah itu Siti Maryam. Makanya bubuan Nasrani dianggapnya Maryam itu suci. Ya. Wahudzi ilaiki biziz'in nakhlati tusakir alaika rutaban zaniyah. Surah Maryam. Kenapa Tuhan jadi gitu? Kalau kita jawab itulah takdir Tuhan, itu inna gitu. Harus ada secara logikanya apa? Jadi hikmahnya Nabi Isa lahir tanpa ayah itu bahwa itu menunjukkan kekuasaan Tuhan ya, lawan Tuhan kuasa menjadikan tanpa ayah ibu. Kayak Adam tanpa ayah dan ibu, Hawa tanpa ibu, Isa al-Abah. Makanya Tuhan innallaha masalah Isa indallah aja dengan khalaq Adam kama sali punya Tuhan menjadikan Isa seperti Adam kama sali Adam ya. Nabi Adam itu abul besar abahnya kita semua, itulah Nabi Adam. Kenapa jadi Nabi Adam memakan buah huldi? Karena maka sudah ditabur Tuhan. Ditagur Tuhan wala taqraba hadhihi syajarati fatakuna minadh dhalimin. Jangan kau dekati pohon itu. Kalau kamu dekati itu Tuhan, makan fatakuna minadh dhalimin. Jadilah kamu orang nang zalim. Karena masih aja Nabi Adam makan. Itu sebagian ulama kasar, ulama sufi berpendapat hikmahnya itu jadi Arabi di dalam futuhatnya supaya menzahirkannya baginda Rasulullah ke dunia. Jangan Nabi Adam makan itu kada turun ke dunia, kada lahir Rasulullah ke bumi ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ibnu Arabi itu orang pemikir berat, orang yang di bidang ahli di dalam kebatinan. Dan kata-kata itu banyak disalahkan orang, dipandangkan orang sesat, orang kafir. Karena memang itulah orang likulli maqamin maqal. Setiap makam seorang itu ada perkataan yang antik di dunia. Uji Ibnu Arabi ada sih statement itu pandir nang karena kalau dipaham orang ya man yarani wala arahu kam za arahu wala yarani. Wahai orang yang melihat aku tapi aku tidak melihat dia. Itu kalau kita pahami dia tuh disini kam za arahu, betapa sering aku melihat dia tapi dia tidak melihat aku. Masa Tuhan nggak ada melihat hambanya? Maka Tuhan huwas sami'ul basir, Tuhan mendengar lagi melihat. Dibantah orang ini sesat semua Arabi bukan dia itu. Nah membantahnya tuh kaifa taqul, bagaimana engkau bisa berpanggil kayak itu? Allah tuh la yara, kada melihat engkau. Wa anta ta'lamu, sedangkan dia tahu bahwa dia melihat dia. Lalu dibalas itu Arabi dengan manis. Ya man yarani, ya man yarani mujriman. Wahai orang yang melihat aku dalam keadaan berdosa, aku ini berdosa. Wala yarahu akhidah. Tetapi aku tidak melihat dia sebagai Tuhan yang penyiksa. Kita kan menggawin Arabi, dia tak Tuhannya. Entah aja. Nah itu maksudnya. Kamda arahu mun'iman, betapa sering Tuhan memberi nikmat kepadaku. Wala yarahu la idan, walaupun aku kadang minta ampun Tuhan, tetap aja Tuhan memberi nikmat kepadaku. Nah itu maksudnya itu Arabi berpanggil gitu. Itulah orang-orang hebat itu ada kata-katanya. Kalau kita ada paham cukup kita diam, kita ada mengerti hal itu. Sama aja hadis itu banyak disalahgunakan orang macam-macam ini. Padahal kata itu karena salah memaham hadis, kada belajar usul hadis. Kalau hadis Islami rapi banyak aja tahu juga benar. Ini ada tempat persinggahan Rasulullah. Persinggahan pertama itu kota Madinah. Fasaru hatta balagu ardan dzata nakhlin faqala lahu Jibril inzil fasalli hahuna wa fa'ala thumma rakiba faqala lahu Jibril
atadri aina shallaita? Faqala la, qala shallaita bi Thaibah wa laihil muhajarah. Banyak macam-macam persinggahan Rasulullah. Dan di sini kita perlu tahu ada Rasulullah pernah di waktu naik Isra Mi'raj itu diganggu jin ifrit. Jin ifrit itu kalau di Quran tuh wa qala ifritu minal jinni ana atika qabla an taquma min maqamika, itu ayatnya di surah An-Naml. Jin ifrit itu suruhan Nabi Sulaiman. Diriwayatkan Jibril pernah bainama huwa yasirun 'alal buraq idza ra'a ifritan minal jinni yaqlubuhu bi syu'latin minal. Jibril ini membawa puntung api hendak menyalurkan Nabi, bawa api yang membakar Nabi. Kullama yatatara'ahu wa qala lahu Jibril ala u'allimuka kalimatin taquluna id qultahunna tafi'at syu'latuhu wa kharra li fihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala. Wa qala Jibril qul a'udzu biwajhil karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wa la fajirun min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma ya'ruju biha wa min syarri ma dara bil ardi wa min syarri ma yakhruju minha. Ini doa Nabi. Bagi baca Nabi doa ini lalu jin itu terjatuh dan tersungkur mati. Dan riwayat ini Rasulullah yang berdoa pasti dikabulkan Allah Ta'ala. Kehebatannya Rasulullah ini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Makanya Allah Ta'ala memuji, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad orang yang punya akhlak yang mulia. Rasulullah itu kadang pernah membalas disakiti. Dan kita tampar kata bentam. Rasulullah itu kadang mau paling Rasul itu Sarik bisa pernah diwetkan mengasihin habang ya. Sarik benar karena masalah agama. Adapun Rasulullah dinimpari bisa ditawaki. Sidin pernah berdakwah ke Taif. Ditawaki buahnya ini. Sidin doakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah beri hidayahlah kaumku karena biasanya mereka itu tidak tahu. Seandainya kata para ulama Nabi pernah ditawak itu berdarah, jatuh gugur darah Nabi itu kata aku hancurkan alam semesta ini ya kata. Ada tersisa lagi, cuma ditangkap Nabi. Di mana riwayat itu? Kitab Tarikh Nur yakin ya. Saya waktu dari halaman 142 ada yang berkata Rasulullah itu pernah patah gigi dahamannya, ditawak. Lawan batu di perang Uhud pecah ya. Jadi orang kada mengerti kayak Pak Nabi betul apa engkau melukai wajah mulia Rasulullah. Sedangkan di Burdah ja'al dawatil ajru sajidatan tamsi lai ala sakin bila fadani. Pohon aja bersujud lawan Rasulullah. Nah ketika baca itu memberi salam berikan itu betul mengenai wajah Nabi. Ini menunjukkan Rasulullah itu sifat basyariah, sifat kemanusiaan. Tapi Rasulullah manusia apa? Yuha, diwahyukan. Kata kayak kita ada diwahyukan, kita manusia biasa. Rasulullah itu ada kemuliaan, makanya Habibunal Mustafa ya. Dan kasih kami orang-orang pilihan dari pilihan. Pasti beda lawan yang ada pilihan. Ya kalau ada paham istunya, ini makam mukjizat, ini bicara mukjizat. Ada ini bicara basyariah. Lalu Rasulullah pernah berdoa di sini. Kayak tersangkali lah jadi dari tawak. Kaifa yafrahu qaumun khadabu wajha nabiyihim. Bagaimana beruntung suatu kaum itu yang mencelumuri darah panabian mereka sendiri. Makanya Habib Umar bin Hafiz radhiyallahu anhu hafizahullah sidin suah bebejaan menangis ditanya, "Kenapa dia menangis?" Kita wah ini jadi dakwah disambut makanan, duit macam-macam. Dulu Rasulullah dakwah disambut batu-batu. Jadi sidin menangis luar biasa. Karena mahabbah dengan Rasulullah. Jangan Rasulullah dulu ditawaki, kalau kita ini selalu menangis. Sidin mengatakan itu lalu menangis. Karena orang-orang Yaman itu memang disifatkan Rasulullah, orang Abdurrahman Tarim itu orang-orang yang lembut hatinya. Al-lain, orang-orang yang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah ay bil Quran tafsirnya. Itu surah An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dan dengan sampaikanlah sesuatu itu dengan hikmah, dengan Quran, dengan dalil.
wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang bagus, ai bi kalamin rafiq walail, tafsir Al-Sawi, dengan perkataan yang lembut. Kalau hana berdebat ya wajadilhum billati ahsan, bantahlah mereka dengan bantahan yang sesuai.